Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Hafidin. Saya adalah mentor poligami dan saya punya istri 4, anak 27. Pernah menikah 6 kali. Artinya pernah bercerai, sebagaimana Rasulullah pernah bercerai. Saya mau menyampaikan beberapa hal penting yang dilatar belakangi dari pertanyaan anak saya yang sudah menikah atau putri saya yang sudah menikah. Pertanyaannya adalah, apakah suami akan mendapatkan protes dari istri di akhirat kelak karena merasa disakiti oleh suami karena poligami, karena suaminya poligami. Jawaban saya saat itu adalah bahwa pertanyaan itu tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena syariat poligami itu adalah syariat yang benar, syariat yang baik, syariat yang maslahat, dan syariat yang menjadi sumber kebahagiaan. Jadi pertanyaan itu mustahil ada di akhirat kelak. Karena pertanyaannya adalah bahwa ada seorang istri merasa disakiti oleh suaminya karena suaminya poligami. Jadi jangan ada. Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala akan menganulir syariat poligami. Sebab syariat poligami tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyakiti wanita. Jadi aslinya tidak ada suami yang menyakiti istri karena suami poligami, itu tidak ada. Itu pertanyaan mengada-ada gitu. Selesai itu kan. Lalu saya tanya, kenapa bertanya begitu? Karena ada yang ceramah begitu. Ya udahlah, itulah akal-akalan penceramah yang tidak mengerti mindset baik, mindset asli tentang syariat. Coba bayangkan, rasanya mustahil dan sangat mustahil, dan saya yakin mustahil. Allah sengaja menurunkan ayat Al-Quran, baik itu satu atau keseluruhan, yang sengaja diturunkan untuk menyengsarakan wanita. Itu nggak ada, tidak ada. Lalu anak saya ini juga bertanya kepada saya, Ayah, dalam ayat tentang poligami kan ujungnya adalah fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Oh iya. Saya bilang, saya sudah paham maksud pertanyaannya. Saya bilang, yang pertama, syariat poligami itu adalah syariat khusus untuk laki-laki, nggak ada hubungannya dengan perempuan, nggak ada. Perempuan tidak dibebani dengan syariat poligami, sama sekali tidak. Seperti itu. Yang kedua, hukuman adil dan tidak adil itu adalah ya untuk laki-laki. Kalau berbuat adil, berusaha berbuat adil, maka akan mendapatkan pahala bagi dia. Dan kalau tidak berbuat adil, maka akan menjadi beban dosa nanti di akhirat. Begitu. Yang ketiga, wa in khiftum alla ta'dilu itu menunjukkan bahwa ini sebuah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala agar laki-laki mempunyai kesiapan atau bersiap diri atau menambah kapasitas diri agar dia sanggup berbuat adil. Begitu. Jadi tidak ada hubungan sama sekali ayat ini dengan beban terhadap syariah atau terhadap perempuan.
Jadi poligami itu bukan beban syariat untuk perempuan, tapi untuk laki-laki. Untuk itu maka aslinya wanita tuh nggak perlu usil, gitu. Nggak perlu usil dengan syariat yang memang dikhususkan untuk laki-laki. Bahkan yang paling terpenting adalah bagaimana seorang wanita, seorang istri harus membantu suaminya agar suaminya bisa berbuat adil. Seperti begitu, harusnya begitu. Jadi bukan kemudian bertengkar, berdebat tentang soal keadilan dengan suami, bukan. Yang bagus adalah bagaimana seorang istri itu berperilaku baik, menjadi wanita solihah, agar suami lebih ringan melaksanakan keadilan dalam syariat poligami. Seperti itu. Bukan bikin masalah. Jadi kalau memang betul peduli terhadap syariat ini, seorang wanita itu bukan malah bikin masalah gitu. Bikin masalah. Bahwa kamu belum adil, kamu belum baik, saya masih cemburu dan seterusnya. Itu nggak membantu apa-apa. Bahkan menjadi beban seorang suami. Jadi begitu. Untuk itu maka syariat poligami ini memang khusus untuk laki-laki. Jadi makanya ketika saya ditanya, kenapa poligami nggak minta izin, nggak minta maaf pada istri? Loh, saya bilang syariat poligami ini khusus diberikan oleh Allah untuk laki-laki dan tanggung jawabnya langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah membolehkan, minimal itu membolehkan. Allah saja membolehkan, bagaimana kemudian seorang istri menghalang-halangi itu tidak boleh. Justru menghalang-halangi itu menjadi beban suami baru untuk menjadi beban baru bagi suami untuk menjalankan keadilan. Kira-kira seperti itu. Ya, dia manggut-manggut aja gitu. Jadi seperti itu. Jadi saudara-saudara, syariat poligami itu jangan dipersoalkan. Tapi yang bagus adalah fahami, pelajari, siapkan diri gitu. Lalu kalau perlu ya silakan. Belajar dari orang yang sudah sukses melaksanakannya. Karena memang syariat poligami bukan syariat mudah, bukan syariat enteng. Walaupun bagi saya enteng-enteng saja, ini syariat mengenakan bagi saya. Gitu. Tapi bagi orang tertentu, ya ini sangat berat. Gitu. Kenapa saya katakan enteng? Poligami itu akan menjadi enteng kalau berumah tangga dengan satu istri saja itu enteng. Tapi kalau satu istri aja nggak enteng gitu, nggak bisa mengendalikan istri yang cerewet, nggak bisa mendidik istri yang kemudian tidak faham Islam, tidak kemudian juga tidak sanggup kemudian mendidik istri lebih baik, makanya pasti berat. Gitu. Makanya saya poligami itu ya nggak berat, malah tambah enteng, tambah santai, tambah tenang, gitu, seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini terima kasih Anda sudah menonton. Dan saya tegaskan sekali lagi, syariat poligami itu merupakan syariat yang wajib disikapi sebagai sebuah syariat yang benar, syariat yang baik, syariat yang maslahat, dan syariat yang bisa menjadi sebab kebahagiaan. Begitu. Makanya bagi saya kalau nggak poligami, saya takut dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak membuka pintu kebahagiaan untuk istri-istri saya. Itu. Selain saya juga takut di akhirat kelak, apa persiapanmu, apa kesungguhanmu sebagai seorang hafidin untuk mempersiapkan pelaksanaan syariat poligami. Itu. Karena alhamdulillah ya rasanya seluruh syariat selesai, kecuali yang mastata'tum, kecuali yang sifatnya kemudian butuh istitoah yang cukup. Oke, itu barangkali pada kesempatan kali ini silahkan disimak dan silahkan difahami. Semoga bermanfaat untuk Anda yang mau serius berislam secara kafah, bukan main-main. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.